Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendra Isma Prawesti dari Prodi S1 Kebidanan Transfer Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang skema reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang skema reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar. Yang pertama, penis. Penis terdiri dari jaringan-jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh darah, dan jaringan syaraf. Fungsinya yaitu untuk kopulasi atau hubungan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan. Yang kedua, skrotum. Skrotum merupakan kantong yang di dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, kanan dan kiri. Di antara skrotum kanan dan kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos atau biasa disebut otot dartos. Organ reproduksi bagian dalam pada laki-laki. Yang pertama ada testis. Testis merupakan kelenjar kelamin berjumlah sepasang dan akan menghasilkan sel-sel sperma serta hormon testosteron. Fungsi dari testis secara umum merupakan alat untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang kedua ada tubulus seminiferus. Di dalam testis terdapat saluran-saluran halus yang disebut saluran penghasil sperma. Kemudian yang ketiga ada epididymis. Epididymis berupa saluran panjang yang berkelok yang keluar dari testis. Berjumlah sepasang kanan dan kiri. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Yang keempat, vas deferens. Vas deferens berupa saluran panjang dan lurus mengangkut sperma ke vesika seminalis. Berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantong semen. Yang kelima, ductus ejaculatorius, merupakan saluran yang pendek dan menghubungkan vesikula seminalis dengan uretra. Ductus ejaculatorius berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Yang keenam, uretra, merupakan saluran panjang terusan dari saluran ejakulasi dan terdapat di penis. Yang terakhir ada vesika seminalis. Berjumlah sepasang, terletak di bawah dan atas kantong kemih. Berfungsi sebagai tempat untuk menampung sperma. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema reproduksi pada wanita. Skema reproduksi pada wanita juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar pada wanita. Yang pertama ada mons pubis. Bagian ini menonjol yang meliputi bagian depan tulang kemaluan dan terdiri dari jaringan lemak. Mons pubis banyak mengandung minyak atau kelenjar sebasea dan ditumbuhi oleh rambut. Yang kedua, labia mayora, terdiri dari dua bagian, kanan dan kiri. Bagian ini merupakan lipatan kulit yang tebal karena jaringan subkutannya mengandung banyak lemak. Yang ketiga, labia minora, merupakan lipatan kulit di sebelah tengah labia mayora dan selalu basah karena dilumasi oleh kelenjar-kelenjar di labia minora. Yang keempat, ada klitoris. Organ ini banyak mengandung urat-urat syaraf sensoris dan erektil. Yang kelima, vestibulum vagina, merupakan suatu rongga yang berbentuk seperti perahu atau lonjong dan dibatasi oleh labia minora kanan dan kiri. Sebelah atas dibatasi oleh klitoris dan di belakang bawah oleh forset. Yang terakhir ada himen. Himen merupakan lapisan yang tipis dan menutupi sebagian besar introitus vagina. Himen juga bersifat elastis.
Yang selanjutnya, organ reproduksi bagian dalam pada wanita. Yang pertama, vagina. Suatu saluran berbentuk pipa atau tabung yang merupakan suatu lorong yang melengkung ke depan dan terdiri atas muskulomembranosa yang menghubungkan antara vulva dengan uterus. Yang kedua, tuba Fallopi adalah saluran penghubung antara ovarium dan uterus. Yang ketiga, ovarium. Ovarium terletak di fossa ovarica yang merupakan suatu cekungan pada percabangan arteri iliaca eksterna dan arteri hipogastrika. Besar ovarium kurang lebih sebesar ibu jari atau sekitar 4 cm. Kemudian yang keempat, uterus. Terdapat 3 lapisan utama pada uterus, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Fungsi utamanya yaitu sebagai tempat bertumbuh dan berkembangnya janin. Yang kelima, serviks atau yang biasa disebut dengan leher rahim. Serviks terbenam dalam jaringan yang disebut parametrium, yang banyak mengandung otot polos. Bagian serviks yang menonjol ke dalam puncak vagina disebut porsio vaginalis atau disingkat porsio.